Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arfandi Marsiananus dari Prodi Informatika. Hari ini kita akan diskusi tentang mengapa cache memori dapat mempercepat kinerja sistem meskipun kapasitasnya jauh lebih kecil dari RAM. Apa dampak positif dan negatif virtual memory terhadap performa sistem komputer. Bagaimana tren teknologi memori masa depan seperti NVRAM, 3D Explain, dan memory store akan mengubah arsitektur komputer. Langsung saja kita ke topik pertama, yaitu mengapa cache memory dapat mempercepat kinerja sistem meskipun kapasitasnya jauh lebih kecil dari RAM. Tapi sebelum itu kita akan membaca catatan ini terlebih dahulu. Komputer memiliki 3 sistem logis: unit pemrosesan pusat atau CPU yang memproses data sesuai instruksi, sistem memori dan penyimpanan yang menyimpan instruksi dan data, bisa berupa memori sementara yang mudah menguap, atau sistem penyimpanan permanen seperti hard disk. Terakhir, sistem input-output yang bertanggung jawab atas komunikasi antara komputer dan entitas eksternal. Sistem memori dan penyimpanan merupakan pembahasan utama artikel ini, khususnya memori cache. Sistem ini menyimpan instruksi dan data yang sering diakses oleh CPU. Cache berasal dari kata Perancis atau cache yang berarti menyembunyikan. Ini menunjukkan atau merujuk pada implementasi cache awal, di mana cache tidak terlihat oleh pengguna dan CPU. Memori cache penting. Ia menjembatani kesenjangan kemampuan antara CPU dan memori utama. CPU telah berkembang pesat. Memori berkembang pesat sejak Wilkes pada tahun 1965 mengusulkan penyimpanan utama 2 tingkat. Satu memori konvensional dan yang lainnya memori slave atau non-konvensional. Kini memori cache telah menjadi komponen konvensional komputasi kecepatan tinggi. Dengan kecanggihan dan ukuran yang semakin meningkat, kinerja cache sangat penting bagi kemampuan pemrosesan sistem secara keseluruhan, dan penelitian yang sedang berlangsung di area ini berupaya untuk mengurangi semaksimal mungkin kesenjangan kecepatan antara CPU dan memori. Jadi intinya, memori cache mempercepat kinerja sistem dengan bertindak sebagai perantara antara prosesor dan memori utama, sehingga mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengambil data. Lanjut, pembahasan kedua, apa dampak positif dan negatif virtual memory terhadap performa sistem komputer. Bagian positif, pertama, dengan menggunakan memori virtual, banyak aplikasi atau program yang dapat dijalankan dalam satu waktu. Kedua, data yang umum dalam memori dapat dibagi antara RAM dan memori virtual. 3. Pemanfaatan CPU dapat ditingkatkan karena lebih banyak proses dapat berada di memori utama. Dan untuk sisi negatif, 1. Memori virtual cenderung memperlambat komputer Anda karena kecepatan hard drive lebih rendah daripada RAM. 2. Beralih antara aplikasi dan aplikasi membutuhkan waktu lebih lama. 3. Kinerja sistem secara keseluruhan terpengaruh. Jadi itu sisi positif dan negatif virtual memory. Lanjut ke pembahasan ketiga, bagaimana tren teknologi memori masa depan seperti NVRAM, 3D Explain, dan memory store akan mengubah arsitektur komputer. Kita mulai dari NVRAM.
Kita baca terlebih dahulu. Hierarki memori merupakan salah satu komponen terpenting dalam sistem komputasi apapun. Teknologi memori akses acak non-volatile NVRAM seperti PC RAM, STT MRAM, dan RRAM telah diproduksi secara massal dalam beberapa tahun terakhir dan diharapkan dapat menjembatani kesenjangan bandwidth antara DRAM, memori utama, dan NAND flash. NVRAM juga diharapkan dapat memberikan revolusi bagi sistem komputasi yang ada dalam hal manajemen, kepadatan, kinerja, dan presistensi dalam waktu dekat. Lanjut 3D Expoint dengan kombinasi kinerja tinggi dan non-volatilitas, kehadiran memori 3D Expoint menjanjikan perubahan mendasar pada hierarki penyimpanan memori di tingkat perangkat keras, perangkat lunak sistem, dan aplikasi. Memori ini akan pertama kali digunakan sebagai perangkat penyimpanan yang dapat dialamatkan blok yang dikenal sebagai Intel Optane SSD, yang bahkan dalam bentuk yang familiar ini, memori ini akan mendorong perubahan secara mendasar. Waktu akses yang konsisten atau bahkan lebih cepat dibandingkan dengan bagian lain dari sistem akan mengaburkan batas antara penyimpanan dan memori. Latensi rendah dari drive solid state atau SSD ini memungkinkan kita mempertimbangkan ulang metode penyimpanan dasar agar lebih mirip dengan memori. Misalnya, cara pengukuran kinerja penyimpanan berubah dari operasi input-output pada kedalaman antarian tertentu menjadi waktu respon untuk beban tertentu, seperti yang biasanya diukur pada memori. Perubahan sistem untuk menyesuaikan dengan latensi rendah SSD ini cukup maju, dan dalam banyak kasus hal ini memungkinkan aplikasi untuk memanfaatkan kinerja SSD. Jadi intinya teknologi 3D Expoint diharapkan dapat mengubah hierarki penyimpanan memori secara mendasar dengan mengaburkan batasan antara penyimpanan dan memori, memungkinkan waktu akses yang lebih cepat dan kumpulan data yang lebih besar, yang akan berdampak signifikan pada arsitektur komputer. Dan yang terakhir, memory store. Memory store adalah komponen elektronik pasif dasar keempat setelah resistor, induktor, dan kapasitor. Teknologi penyimpanan tradisional semakin menghadapi berbagai kendala seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang berlangsung sesuai dengan prediksi hukum Moore, termasuk masalah konsumsi daya, kecepatan baca atau tulis, kapasitas penyimpanan, dan masalah lainnya. Memory store teknologi memori non-volatile baru yang menawarkan berbagai aplikasi potensial yang nilai penelitian yang signifikan. Saat ini, memory store menjadi pesaing kuat bagi teknologi memori generasi berikutnya. Memory store diprediksi akan yang melampaui batas hukum Moore masa depan, mendorong kemajuan teknologi penyimpanan, dan memberikan kontribusi revolusioner dalam pengembangan arsitektur komputer dan teknologi baru. Ya, jadi itulah pembahasan kita hari ini. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas atau saya bahas. Terima kasih. Kita jumpa lagi.